Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu ya, kita panggil selanjutnya. Erik tadi mana ya? Kayaknya Erik siap tadi ya. Mana Erik? Halo, Pak. Nah, ini dia nih. Ya, oke ya. Itu jemuranmu itu kok di belakang itu jemuranmu itu ya. Mana kok hilang malah? Ya, oke ya Erik ya. Nah, sudah siap ya? Ya, Pak. Ya, Erik, silakan ceritakan tentang dirimu. Nah, saya tidak tahu tuh. Baik, perkenalkan nama panjang saya Robertus Bayu Perkanta Mahendrawan. Saya asal dari Bali, Singaraja, Bali Utara. Dan sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Desain Komunikasi Visual. Sekarang saya sudah sedang dalam semester 4 dan saya juga memiliki minat di bidang ilustrasi. Baik, itu saya. Ilustrasi ya. Iya, Pak. Contohnya apa tuh? Ilustrasi itu seperti misal gambar-gambar di dalam cover buku atau gambar-gambar misal dalam novel juga dan mungkin komik Bapak mungkin kenal dengan komik itu juga bisa. Oh, sudah pernah bikin komik berarti ya? Kalau untuk bikin komik sendiri saya belum pernah. Saya hanya bikin gambar ilustrasi di satu kertas saja yang nggak memiliki panel. Kalau komik dia kan memiliki panel yang berisi beberapa Ya, gambar. Nah, kalau saya cuma satu ilustrasi full, satu kertas full ilustrasi. oke ya. Itu berarti Anda bekerja dalam tim ya biasanya ya? Saya biasanya bekerja sendiri, tapi saya juga pernah bekerja dalam tim ikut proyek berkelompok begitu. Ya, saya pernah. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya tuh. Misalkan ya, eh, saya punya pekerjaan yang eh, informasinya tuh masih sedikit ya. Nah, jadi kliennya mintanya apa itu belum jelas. Itu kira-kira kalau Anda saya kasih kerjaan seperti itu gimana tuh? Anda tuh? Hmm, bisa dengan batas. Jadi saya bisa memberikan seperti draft terlebih dahulu sketsa dan mungkin jika kliennya tidak puas, saya kasih batas revisi mungkin 3 kali. Jadi dia boleh merevisi apa yang ingin dia ubah begitu di bagian ilustrasi pada tahap sketsa. Begitu, Pak. Nah, misalkan tiba-tiba di tengah jalan ya, klien saya minta diganti itu gambarnya ya. Ah, Mas, saya nggak cocok nih sama gambar yang ini. Gimana tuh kira-kira Anda menyelesaikan masalah itu? Permisi, ini masih dalam tahap sketsa atau sudah mulai lanjut? Kalau Ya, bisa misalkan jadi masih sudah hampir jadi, tapi oh, tiba-tiba sudah terjadi. kliennya nggak mau. Gimana tuh? Kalau seperti itu tampaknya tidak bisa karena sudah disetujui di tahap sketsa kalau akan seperti itu. Nah, jadi kalau sudah masuk tahap line art dan coloring itu udah nggak bisa. Memang biasanya begitu ya? Ya, yang biasa begitu. Oke, berarti kalau ada klien nanti sketsanya duluan ya? Ah. Iya, sketsa duluan. Nah, kalau misalkan kan sudah di coloring tuh, kan kan kita misalkan kita oke, sketsanya oke. Nah, begitu Anda warnain, wah saya kok nggak suka warnanya ya, saya pengennya pink, ini kok merah gitu, gimana tuh?
Oh, kalau hanya mengganti warnanya warna apa bisa? Oh bisa ya? Tidak apa ya. Oke, siap, siap. Jadi pengalaman Anda berorganisasi apa tuh? Kalau saya sendiri untuk organisasi belum pernah ikut, hanya pernah ikut proyek berkelompok saya. Apa itu? Proyeknya Kalau untuk misalkan? eh, jadi untuk proyek pembuatan film untuk tugas UAS itu saya pernah bertugas sebagai pembuat konten sosial medianya. Di situ saya Di, bikin untuk Heeh. layout konten-kontennya dan juga isi kontennya juga kadang juga saya bikin. Nah, menurut pengalaman Anda, itu yang paling banyak audiensnya itu di mana tuh? Di IG, apa di TikTok, apa di YouTube, atau di mana? Kalau pengalaman saya sendiri belum pernah menggunakan semua sosial media. Jadi saya hanya pernah Instagram, namun saya juga di sosial-sosial media lain juga kadang ada yang sharing juga. Jadi di sana disebutkan yang banyak mungkin TikTok dan Instagram. Oke, ya, terima kasih ya, Erik ya. Terima kasih Pak. Jadi, eh, saran saya untuk Erik ya, jadi kamu harus menambah pengalamanmu di bidang sosial media, ya kan gitu ya. Karena tadi Anda sendiri yang bilang bahwa, oh saya punya pengalaman bidang ini di sosial media kan gitu ya. Nah, tapi begitu Ya. tak tanya, oh mana yang paling bagus? Nah, wah saya nggak tahu tuh, saya punyanya IG doang. Nah, nanti klienmu yang marah ya, katanya Ya. pernah sosial media, kok punya IG doang. Nah, kan gitu ya. Soalnya saya soalnya pembuat kontennya doang Pak. Kalau untuk sosial media manajernya beda orang lagi. Iya, masalahnya nanti interview nggak mau tahu tuh. Saya Oh. carinya kandidat yang perfect kan gitu ya. Hmm. Nanti silahkan ditingkatkan kapabilitas dirimu biar makin mantap ya. Thank you, Ya Erik. Pak. Ya. Nah, Makasih juga Pak. selanjutnya, oh ini ada banyak yang antri nih. Nah, saya admit dulu. Siapa lagi yang belum tadi ya? Kofi ada Kofi. Kofi Aulia. Baik Wah, Bapak. oke, Kofi. Ya, sip. Oh ini penampilannya sudah oke nih ya. Wah, udah kayak saya ini ya, pakai baju hitam juga ini ya. Oke, Kofi. Eh, Kira-kira kenapa sih saya harus milih Anda ya untuk bekerja di tempat saya? Padahal yang melamar ke perusahaan saya itu ada lebih dari 50 orang tuh. Kenapa saya harus milih Anda? Coba ceritakan. Oke, baik Bapak sebelumnya. Nama saya Muhammad Kofi Aulia. Saya sebagai desainer grafis, motion grafis, dan juga sutradara dari film. Nah, latar belakang saya sendiri berawal dari SMK. Nah, di SMK saya sendiri jurusannya adalah perfilman. Jadi sangat sesuai dengan apa yang saya ucapkan tadi, saya sebagai sutradara. Nah, dari situ saya sudah memulai fokus dengan karir saya sebagai uh, seseorang yang terjun di dunia kreatif. Jadi dunia kreatif itu saya terjunnya di bagian desain grafis juga, motion grafis dan juga videografi. Nah, saya biasanya mengerjakan uh, project besar gitu. Jadi awalnya di SMK sendiri kan saya berkarya di lingkup sekolah saja awalnya. Lalu uh, ada satu instansi pemerintah yang tertarik dengan saya. Nah, dari situ saya mulai uh, masuk ke dunia kerja. Nah, untuk proyek pertama saya sendiri itu ada video trailer dari Festival Budaya Banua Sangam, dan itu event satu provinsi pada saat itu. Itu provinsi Dan mana tuh? Provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Oh, oke, ya, ya. Iya, betul. Jadi FBBS ini adalah acara dari kabupaten saya. Nah, di mana itu menggait seluruh seseorang bukan sih, pegiat seni dari seluruh Kalimantan Selatan untuk perform di kabupaten saya gitu. Nah, berikutnya ada setelah project itu saya di hire lagi untuk mengerjakan project baru di event satunya lagi, yaitu Balangan Expo 2024 sampai 2025. Saya sebagai desainer grafis juga di situ. Dan saya juga membuat logo mereka,
GSM atau tampilan-tampilan visual yang ada di Instagram dan lain-lain. Dan juga sebelumnya saya setelah itu, bukan sebelumnya sih, setelah itu di uh, di kelas 12 saya berkesempatan untuk magang di Museum Benteng Vredenburg di kota Yogyakarta di bagian apa namanya divisi kreatif juga pada saat itu, dan ya sesuai dengan job desk saya pada saat itu tetap di desain grafis, motion grafis, dan juga videografi. Jadi menurut saya sangat capable untuk menjadi karyawan untuk perusahaan Bapak karena pengalaman saya sudah sangat banyak. Begitu sih Pak. Oke, ya, saya suka ya. Cuma ada satu hal. Anda kan tahu ya, Surabaya itu kota terbesar kedua di Indonesia ya. Nah, pengalaman Baik. Anda terdahulu itu levelnya baru provinsi, apalagi di Kalimantan ya. Saya kok kurang yakin ya Anda bisa bersaing di sini. Gimana kira-kira menurut Anda? Oh baik. Untuk bersaing ya Bapak, untuk bersaing saya bisa menyebutkan beberapa prestasi saya yang tidak hanya di Kalimantan. Jadi sebelumnya juga saya pernah menjuarai lomba yang paling berkesan paling besar itu di Yogyakarta. Pada saat itu saya ikut desain poster. Nah, saya mendapatkan juara ketiga kategori pelajar pada saat itu, dan itu tingkatnya nasional dari ribuan peserta. Dan itu alhamdulillah diberikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Dan berikutnya ada desain maskot. Di sana alhamdulillah saya juga mendapat juara satu pada desain maskot Kreativisia Kalimantan Selatan. Dan itu juga lombanya secara nasional, jadi semua orang bisa ikut. Dan pada saat itu juga diseleksi kembali, 2 kali seleksi untuk saat itu, jadi 10 terbaik diseleksi kembali untuk dipresentasikan, lalu 5 terbesar berikutnya akan diundang ke venue yang mana pada saat itu eh, tuan rumah dari Kreativisia ini berlokasi di Banjarmasin. Begitu sih Pak. Oke, terima kasih Hovi ya. Mantap ini jawabannya ya. Tadi sudah Terima kasih diberi Bapak. pertanyaan menjebak sampai 2 biji ya. Ternyata dia masih bisa menjawab. Keren, keren ya. Penampilannya juga oke nih, Hovi ya. Nah, Terima kasih Bapak. makasih Hovi ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Siapa yang belum ya? Gisel ada Gisel. Gisel, Gisel. Hadir Bapak. Oke, Gisel ya. Ya, jadi Gisel ya, perusahaan saya ya itu butuh desainer yang full time ya. Jadi ketika misalkan kita ada project gitu ya, terus deadline-nya besok, itu ya harus selesai besok gitu ya. Kira-kira Anda bisa nggak bekerja seperti itu? Baik Bapak, izin menjawab. Jadi kalau untuk desainer yang full time, itu saya mampu untuk bersedia untuk mengerjakan semua brief ya, apalagi yang deadline-nya itu besok. Seperti itu Pak. Memangnya pengalaman Anda bagaimana? Oh, kalau dari pengalaman saya itu, saya kalau dari segi desainnya, dari bidang desain ini, saya pernah eh, menjadi suatu sosial media spesialis. Jadi di situ saya bantu untuk desain feeds. Itu di situ saya memang ada rekan saya yang kita saling bantu dan diskusi untuk menyelesaikan apa namanya brief itu. Jadi dari desain itu agar bisa cepat selesai gitu, Pak. Bikin apa tuh? Contohnya, proyek terakhir kamu. Oh, kalau yang saat itu desain feeds ini yang dari project ini sih Pak, ada film itu kami bagian sosial medianya untuk media promosi. Cuman kalau untuk project terakhir saya dalam desain itu apa namanya? Saya sebenarnya memiliki suatu brand Pak, brand kecil gitu. Jadi saya yang mengurus desainnya sendiri juga, terus produksinya juga. Jadi kalau untuk project terakhirnya itu dari ini sih Pak, paling project untuk brand saya itu seperti desain feeds untuk media promosi,
terus juga mungkin dari story IG-nya gitu, Pak. Memangnya Anda punya brand apa? Produk apa? Baik, kalau dari produk saya sendiri itu sebenarnya lebih ke tempat aksesoris gitu, Pak. Cuman itu di situ ada desain saya. Jadi desain saya ini bukan untuk hanya apa ya media komunikasi aja, tapi untuk desain dari kemasannya, terus juga dari produknya gitu, Pak. Oke, misalkan begini ya, saya punya tim tuh ya, saya punya tim eh, dari beberapa orang desainer itu harus bekerja sama. Nah, cuman orang-orang yang harus bekerja sama dengan Anda itu agak sulit diatur tuh ya. Kemudian yang satu perfeksionis gitu ya, yang satu keras kepala gitu ya, yang satu suka terlambat. Nah, misalkan nih, saya angkat Anda jadi tim leader, gimana tuh Anda mengatasi orang-orang seperti itu? Baik, Pak. Kalau untuk menjadi tim leader, sebelumnya saya juga pernah berpengalaman ya dari em, himpunan yang desain komunikasi visual itu, HMPDKV itu saya pernah menjadi koordinator dari suatu em, program kerja. Di situ saya, kalau dari pengalaman saya itu, apabila terdapat orang-orang yang mungkin entah perfeksionis ataupun terlambat gitu, saya akan sebenarnya analisis terlebih dahulu orang tersebut itu baiknya gimana agar pekerjaan yang dikerjakan itu sesuai, terus juga nggak yang bikin apa ya kerjaannya itu buruk gitu loh Pak. Jadi saya akan analisis terlebih dahulu, kemudian saya akan melakukan diskusi bersama tim Pak. Gitu. Jadi Anda punya pengalaman ya, jadi tim leader pernah punya? Pernah punya Pak? Oke, sip. Baik, terima kasih ya, Gisel ya. Nah, Iya Pak. kita Terima cukup kasih kembali. meyakinkan ya. Tinggal penampilannya saya biar rapi sedikit ya. Oke, next kita coba Siska, ada Siska, Siska? Baik, Bapak. Mana gambarnya ya? Oh, nggak ada gambarnya. Gambarmu hilang. Ya, mungkin ada kendala jaringan ya, Siska ya. Kita coba yang lain dulu. Eh, ada Aileen nih. Aileen mana Aileen? Aileen. Halo, Aileen mana? Ya, hadir, Pak. Nah, ini dia nih Aileen. Ya, oke Aileen sudah siap ya, Aileen ya. Sudah siap, Pak. Oke ya, Aileen ya. Eh, saya mau tanya, Anda punya kemampuan berbahasa Mandarin, Aileen? Eh, belum begitu ini, Pak. Belum begitu fasih, Pak. Oh, belum begitu fasih, tapi bisa ya. Bisa sedikit-sedikit, Pak. Oke ya, barangkali nanti saya punya klien dari Hong Kong gitu ya, atau Taiwan kan mungkin bisa saya oper ke Anda ya. Oke, selain bahasa Mandarin, bahasa apa lagi yang bisa Anda komunikasikan? Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pastinya, Pak. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa bisa, bahasa Jawa. Bisa sih, Pak. Cuman ya nggak lancar kalau yang bahasa Jawanya yang berbahasa Jawa daerah gitu. Oke, ya. Oke. Nah, kan kadang-kadang klien saya dari mana-mana, ya. Nah, jadi saya Ya, ya. membutuhkan orang yang bisa berkomunikasi dengan banyak bahasa, ya. Nah, Anda punya pengalaman berkarya di bidang apa, Aini? Saya punya Desain apa tuh? pengalaman Desain apa? kerja di bidang desain logo, desain branding, desain packaging, dan stiker juga. Stiker. Iya, betul. Oke, stiker itu buat apa tuh? Maksudnya stiker mobil gitu atau apa? Oh, enggak, Pak. Stiker biasanya kalau brand UMKM itu kan mereka belum punya packaging yang bagus ya.
Itu Oke. biasa mereka minta print stiker buat ditempel di packaging mereka. Oh, I see, I see. Produk apa yang sudah pernah Anda tangani? Waktu itu ada produk makanan, Pak, makaroni. Kemudian ada produk sabun, ada produk sisir juga, dan ada juga produk parfum, Pak. Itu di bidang foto produk. Oke, jadi begini. Misalkan ya, saya punya klien, dia nggak puas tuh, cuma bikin stiker doang ya. Nah, dia minta, tolong saya dibikinkan video pendek, mau saya taruh di IG atau YouTube saya. Bisa nggak kira-kira bikin? Bisa banget kalau itu, Pak. Saya siap menangani. Anda punya pengalaman di bidang itu? Ya, Pak. Ada foto produk juga video seperti video teaser produk gitu, Pak. Nah, apakah Anda bekerja sendiri atau biasanya dalam tim? Biasanya saya bekerja sendiri, Pak, ngambil job-job freelance gitu. Nggak pernah dalam tim. Kalau dalam tim pernah, cuman nggak di bidang itu. Lebih di bidang content planner gitu, Pak. Misalkan nih nanti saya punya tim ya, orangnya macam-macam gitu. Anda bisa nggak bekerja kira-kira? Kalau Anda biasa bekerja sendiri. Saya kebetulan juga punya pengalaman organisasi dan bekerja di dalam tim, Pak. Saya punya pengalaman organisasi di himpunan mahasiswa Prodi DKV ini sendiri. Apa anggota tim saya dan juga eh, susunan kepemimpinan yang ada di himpunan ini. Kemudian saya juga pernah punya pengalaman kerja di bidang tim juga. Saya bagian tim pengembangan kontennya, Pak. Jadi saya cukup terbiasa menghadapi orang-orang yang ada di dalam tim itu. Oke, terima kasih Aileen ya. Nah, sudah cukup jelas ya jawabannya Aileen ya. Eh, Cuman videomu itu kok kecil sekali ya, jadi kelihatan wajahmu doang ya. Mungkin lain kali harus lebih full ya, biar Oh, ya, terlihat ya. siap. Nama make up tipis-tipis lah biar cantik ya. Iya, Oke, terima kasih ya semuanya untuk terima hari kasih, ini. Pak. Kita cukupkan dulu ya. Selamat liburan buat besok ya. Besok kan holiday untuk teman-teman kita yang Kristen ya kalau nggak salah ya. Ya, selamat Iya, liburan. betul, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan minggu depan buat yang belum saya wawancarai ya. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat ya. Jangan lupa nanti kalau wawancara yang sebenarnya itu nggak nyantai kayak saya ya. Pasti lebih kejam ya. Jadi kalian harus siap-siap dengan segala kemungkinan. Oke, makasih teman-teman. Hari ini kita akhiri dulu. Loh, ini kok malah ada yang baru masuk ini. Siapa? Ini? Oh, tadi keluar mungkin ya. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Selamat liburan. See you next week. Insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.